Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Wulandari dengan NIM 2024 050103 Di sini saya akan membahas beberapa materi yang ada dalam mata kuliah akuntansi biaya guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yang berjudul pendahuluan tentang overview cost accounting. Yang pertama, kita harus mengerti pengertian dari cost accounting atau akuntansi biaya. Nah, cost accounting atau akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, analisis, dan penyajian data biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Baik, langsung lanjut kepada fungsi cost accounting. Nah, fungsi cost accounting yang pertama itu menghitung biaya. Yang kedua, mendapatkan rincian harga produk. Yang ketiga, informasi perencanaan biaya dan beban. Yang keempat, sumber data proses penyusunan anggaran. Yang kelima, informasi biaya untuk pengendalian. Lanjut ke klasifikasi biaya dalam cost accounting. Yang pertama itu ada berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi ini ada terbagi menjadi dua, yaitu produksi dan biaya non-produksi. Yang kedua berdasarkan perilaku biaya. Ada biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua biaya variable cost, dan biaya campuran mixed cost. Kemudian yang ketiga berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu ada biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Yang keempat berdasarkan sifat penelusuran terhadap objeknya. Ada biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung, indirect cost. Lanjut ke jenis-jenis cost accounting. Yang pertama ada standar cost accounting, yaitu yang mencatat semua biaya kebutuhan proses produksi. Kemudian yang kedua activity based cost accounting, yaitu mengukur biaya produksi dengan hasil biaya produksi. Yang ketiga yaitu cost volume profit, yaitu menentukan besaran biaya. Dan yang keempat contributional margin, yaitu menganalisa titik impas atau break-even point. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada larangan transaksi terhadap barang atau jasa yang diharamkan. Ada transaksi batil, yaitu artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah. Yang kedua ada prinsip penghimpunan dana pada bank syariah. Beberapa prinsip utama dalam penghimpunan dana oleh bank syariah. Yang pertama ada larangan riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang diterapkan dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam. Kemudian ada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip penyaluran dana pada bank syariah. Bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang keempat, prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam bank syariah. Pelaksanaan fungsi dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik juga dilaksanakan oleh OJK, sebagaimana hanya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan sistem operasional perbankan syariah. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu analisis tujuan, asas transaksi, dan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan syariah. Pada dasarnya, tujuan pelaporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan telah selesai dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lanjut ke asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada asas persaudaraan atau ukhuwah.
Asas yang kedua yaitu keadilan atau adil. Asas yang ketiga yaitu kemaslahatan atau maslahah. Nah, asas yang keempat yaitu keseimbangan atau tawazun. Yang kelima yaitu asas universalisme. Lanjut ke asumsi dasar dalam akuntansi syariah. Asumsi dasar dalam akuntansi syariah merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat beberapa asumsi. Yang pertama ada dasar akrual basis. Yang kedua, kelangsungan usaha atau going concern. Lanjut ke laporan keuangan bank syariah. Laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Lanjut ke pengertian catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan laporan keuangan CALK merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci dan terperinci atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama seperti laporan neraca, realisasi anggaran, dan laporan operasional dan laporan arus kas. Lanjut ke materi yang keempat yaitu cost system dan cost accumulation. Yang pertama ada cost system atau sistem biaya. Cost system atau saham biasanya merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan biaya ke dalam unit-unit produksi. Lanjut ke jenis-jenis cost system. Yang pertama ada sistem biaya aktual. Yang kedua ada sistem biaya standar. Yang ketiga ada sistem biaya normal. Lanjut ke cost accumulation. Cost accumulation atau akumulasi biaya merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan seluruh biaya yang timbul selama proses produksi barang atau jasa. Nah, jenis-jenisnya yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian lanjut ke tujuan cost accumulation. Yang pertama yaitu menentukan harga pokok produksi, kemudian menetapkan harga jual, dan menilai efisiensi dan keuntungan. Lanjut ke metode akumulasi biaya. Proses akumulasi biaya dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu mengumpulkan semua biaya produksi, kemudian yang kedua mengelompokkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead. Kemudian yang keempat, mencatat dalam sistem akuntansi. Yang kelima, menghitung total biaya dan biaya per unit. Yang keenam, mengontrol dan menganalisis biaya. Yang ketujuh, menyusun laporan biaya. Baik, materi yang kelima ada job order costing. Job order costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan setiap pesanan atau pekerjaan tertentu. Nah, biaya produksi yang dihitung terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku langsung, BBB, biaya tenaga kerja langsung, BTK, dan biaya overhead pabrik, BOP. Lanjut ke karakteristik job order costing. Yang pertama yaitu produksi berdasarkan pesanan khusus. Kemudian setiap produk berbeda atau tidak massal. Kemudian biaya dihitung per pesanan. HPP per unit diketahui setelah pesanan selesai. Lanjut ke materi yang keenam yaitu proses costing. Proses costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, seragam, dan terus-menerus. Lanjut ke ciri-ciri proses costing, yaitu yang pertama produksi berjalan terus-menerus, yang kedua produksi yang dihasilkan seragam atau homogen, biaya dikumpulkan per departemen, kemudian ada 2 atau lebih departemen yang berurutan. Kemudian selalu ada produk yang belum selesai atau WIUD di akhir periode. Laporan utamanya adalah laporan biaya produksi per departemen, bukan kartu biaya pemesanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.